Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmir Bau, saya dari kelas A Pendidikan Geografi dengan NIM 4519009. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai kekeringan. Langsung saja, pengertian kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekurangan pasokan air dalam waktu yang lama akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan menurut para ahli. Menurut Parwate et al. 2014, kekeringan merupakan hubungan ketersediaan air yang berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, serta ekonomi. Kekeringan muncul jika suatu wilayah mengalami curah hujan di bawah rata-rata secara terus-menerus. Musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan suatu wilayah kering karena cadangan air tanah habis akibat penguapan, transpirasi, dan penggunaan oleh manusia. Klasifikasi kekeringan. Penyebab yang menjadikan suatu wilayah tidak tersedia cukup air dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekeringan ilmiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan ilmiah terbagi menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Yang pertama, kekeringan antropogenik terjadi karena melanggar aturan yang telah dibuat, seperti penggunaan air yang lebih besar dari ketersediaan air. Yang kedua, selain itu juga disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan hilangnya sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Penyebab kekeringan. Musim kemarau terlalu lama. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata Indonesia, musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber air tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Yang kedua, tidak ada daerah resapan. Kekeringan juga dapat disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air. Agar tanah dapat menyimpan air, maka di atasnya dibutuhkan pohon-pohon yang berguna untuk menyerap air, kemudian menyimpannya sebagai air tanah. Yang ketiga, penggunaan air berlebihan. Penggunaan air di luar batas sewajarnya dapat menyebabkan kekeringan. Air yang digunakan tanpa memperhitungkan kecukupan sumber air untuk melewati musim kemarau akan menimbulkan kekurangan cadangan air pada bulan puncak kemarau. Oleh karena itu, penghematan harus dilakukan, misalnya dengan mandi menggunakan shower dan bukan menggunakan gayung. Yang keempat, sumber mata air menghilang. Berkurangnya atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perubahan iklim, penebangan hutan, keringnya sungai bawah tanah, dan lain-lain. Jika sumber mata air seperti sumur telah kering, umumnya masyarakat akan membeli air atau mengambil air ke sumber-sumber lain dengan menempuh jarak yang lebih jauh. Yang kelima, sumber mata air jauh. Ketika masyarakat bergantung terhadap mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, maka jika terjadi kekeringan pada sumber yang biasa diambil tersebut, masyarakat tidak dapat lagi memperoleh sumber air. Oleh karena itu, masyarakat setempat akan mencari sumber mata air lain yang bisa saja jaraknya berkali-kali lipat. Yang keenam, tidak ada penampungan air. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Pada daerah yang kerap mengalami kekeringan, umumnya akan membuat penampungan air secara swadaya di tiap RT. Penampungan air tersebut ditujukan sebagai cadangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Dampak kekeringan. Yang pertama, kekurangan sumber air minum. Yang kedua, kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tanaman dan hewan bisa mati. Yang keempat, bencana kelaparan. Yang kelima, lingkungan kotor. Yang keenam, wabah penyakitan. Yang ketujuh, serangan serangga. Cara mengatasi kekeringan.
Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Yang kedua, waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampungan cadangan air baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang ketiga, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat karena air memiliki peran untuk kehidupan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.